Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah sahabatku semuanya. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat yang belum sempat menjawab di minggu ini. Yang pertama, kapan berhenti membahas nasab? Saya akan berhenti membahas polemik nasab ini ketika kita semua meyakini bahwa derajat paling tinggi itu diukur dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika ilmu pengetahuan menjadi tolak ukur kebenaran, bukan halu, bukan perasaan. Kemudian yang ketiga, saya akan berhenti membahas polemik nasab ini ketika orang-orang yang menyombongkan nasabnya, menjual nasabnya, apalagi nasab itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, mereka berhenti. Sebenarnya saya sendiri sudah kapok, udah males, merasa kayaknya nggak ada gunanya. Tetapi ketika dipikir-pikir ulang, kayaknya mereka itu masih ngotot, mereka itu masih sok paling yes, mereka itu merasa sok paling suci. Buktinya apa? Masih banyak video-video baru diproduksi untuk melawan, untuk melegitimasi bahwa dia itu adalah orang paling suci di muka bumi ini. Maka sahabatku semuanya, selama mereka masih ngeyel untuk terus melakukan bantahan-bantahan dalam rangka untuk menjawab atau mereka tetap ngotot lah bahwa dia itu seolah-olah paling yes, tetap kita ikhtiarkan untuk melawan. Karena bagi saya, menurut saya, persoalan nasab ini bukan hanya persoalan pribadi seorang, bukan persoalan keluarga semata, tapi persoalan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan gagal mencapai emas di tahun 2045 nanti jika otak dan pikiran kita masih halusinasi. Sudah saatnya kita bercengkrama dengan dunia teknologi. Sudah saatnya kita selalu mereformasi pola pikir kita, kehidupan kita. Sudah saatnya kita harus mulai berbenah, berubah. Perkembangan dunia begitu cepat, tapi pikiran kita lemot, lambat, konsumtif, terbelakang, mikirnya ke belakang terus. Kapan majunya? Jadi visi dan misi Indonesia Emas mari kita raih. Dengan apa? Dengan cara memperbanyak belajar, mendalami pengetahuan, mengurangi halusinasi, mengurangi pikiran-pikiran khurafat yang menyesatkan umat, mengurangi pikiran-pikiran berburuk sangka kepada orang. Kita harus rukun, kita harus damai, kita harus bersatu. Caranya gimana? Hindari kelompok-kelompok yang selama ini selalu provokatif. Kita melawan bukan karena kita benci, kita melawan karena kita kasihan kepada bangsa kita, dan juga kasihan kepada mereka. Selama bangsa Indonesia, selama pemerintah Indonesia masih membiarkan pegundal-pegundal itu, yang sukanya demo ke jalanan itu, bukan demo mahasiswa ya, bukan ya, demo yang berkedok syariah ya, Indonesia nggak bakal maju. Indonesia nggak bakal maju. Nanti Indonesia muter di situ aja. Tapi yang patut disayangkan, saudara, yang begini-begini dimanfaatkan oleh politisi. Yang begini-begini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk berkuasa. Sumbu pendek. Coba kita lihat track record mereka. Ya, di satu sisi dia rajin mengkritik pemerintah. Coba bayangin betapa mereka dulu menghina, mencaci maki Kiai Ma'ruf Amin di saat jadi wapres, mencaci maki Pak Jokowi saat dia jadi presiden,
pada sisi lain dia berkoalisi dengan kekuatan politik lainnya. Gitu loh. Artinya apa? Di otak mereka sebenarnya otak politik, otak kekuasaan. Cuman berkedok agama. Dia menjual dalil-dalil agama untuk melegitimasi bahwa apa yang ia lakukan seolah-olah itu perintah Tuhan. Selama mereka perilakunya seperti itu, ya harus kita lawan. Kita lawan dengan maksud untuk menjaga bangsa kita ini. Kita ini lahir, hidup, tumbuh di Indonesia. Kita nggak pernah menjadi imigran. Kita nggak pernah keluyuran kemana-mana. Mereka yang datang ke sini. Kita ini penduduk lokal, asli Nusantara. Nggak perlu tes DNA. Jadi kalau ada saudaraku yang bertanya, kapan berhenti bahas nasab? Ya saya akan berhenti detik ini pula. Jika kebenaran itu ukurannya adalah pengetahuan. Jika semua orang sepakat bahwa nilai-nilai ketakwaan menjadi tolak ukur kemuliaan seorang, bukan nasab, ya, apalagi hanya modal klaim-klaim. Nasabnya juga tidak jelas. Jadi sekali lagi sahabatku, apa yang kita lakukan ini bukan karena kebencian. Apa yang kita lakukan ini semata-mata karena kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baik. Pertanyaan selanjutnya. Kitab Sulamut Taufik. Oh ya, itu masih menjadi pembahasan ya. Saya sendiri nggak berani langsung memvonis. Cuman ada beberapa indikasi bahwa ya itu masih menjadi perdebatannya. Nanti kita ikuti terus perkembangannya seperti apa. Yang pasti banyak sekali sejarah-sejarah, manuskrip-manuskrip yang diselewengkan oleh oknum kelompok ini. Dan kita harus waspada, kita harus terus belajar. Saya sendiri sebagai mahasiswa atau alumni dari kampus Sejarah Peradaban Islam, saya juga masih banyak membaca ya, manuskrip-manuskrip, kemudian tulisan-tulisan, karena itu bisa diukur. Orang tuh kalau ngaku-ngaku bahwa kitab ini dikarang oleh si A, abad sekian kelihatannya, dari kertasnya bisa kita teliti, kemudian bisa kita, kalau dalam ilmu hadis itu bisa kita takhrij ya, dicek temannya siapa, bergurunya kepada siapa, kapan meninggalnya, kapan ia lahir. Nah, bisa dicek ya. Di ilmu namanya takhrijul hadis. Bisa kita verifikasi. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ya. Yang rahasianya itu bagi orang awam, bagi orang yang belajar. Tapi itu pengetahuan biasa. Kalau mau meneliti nasab orang sebenarnya nggak perlu ribet-ribet tes DNA. Mahal. Butuh modal lagi. Kita cek aja, misalnya si Abdullah anaknya Ahmad misalnya. Ini Ahmad ini tahun berapa lahir, tinggal di mana, itu bisa diteliti. Kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku sebagai mujtahid mutlak, ngaku-ngaku sebagai ulama besar, ternyata namanya nggak ada di dalam catatan buku sejarah, perlu dipertanyakan. Contoh sederhananya begini. Dia ngaku pernah jadi presiden Indonesia. Dia ngaku pernah menjadi ketua umum PBNU. Dia ngaku pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Ya. Ngakunya 200 tahun yang akan datang, bisa dicek. Yang namanya tokoh besar, namanya presiden, raja, apalagi raja, ulama besar, sekaliber kayak Ma'ruf Amin misalnya, sekaliber Gus Dur, sekaliber kayak Hasyim Asy'ari, pasti banyak catatan-catatan. Walaupun beliaunya sendiri tidak pernah nulis, tetapi setidaknya manuskrip eksternal itu ada catatan-catatan. Misalnya di Indonesia pernah ada tokoh yang bernama ini, pasti ada. Jadi kalau misalnya ada sebuah klan yang ngaku-ngaku ulama besar, ya, tapi ketika dicek di abad segini nggak ada informasinya, nah itu perlu dipertanyakan.
Jangan-jangan dia hanya khayalan melalui mimpi saja. Ya. Kenapa? Untuk mengecek kebenaran itu ya tidak mesti 100% harus mimpi. Kecuali yang mimpi Rasulullah SAW. Kalau yang mimpi Mukibin ya tanyain dulu sebelum tidur punya wudhu enggak. Gitu. Terus sebelum bermimpi, sebelum tidur dapat tagihan pinjol enggak? Jangan-jangan debt collector yang datang dalam mimpinya. Kemudian bercerita halu. Ya. Maka dari itu, sahabatku semuanya, mari kita jaga Republik ini. Ya. Jaga Republik ini. Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita sudah mati-matian mencoba meluruskan, kemudian mencoba menjelaskan, kemudian kita coba melakukan pembelaan terhadap pejuang-pejuang kiai-kiai pribumi Nusantara ini untuk terus bersemangat. Banyak di antara sahabat-sahabat kita yang selama ini aktif berkomunikasi melalui YouTube masing-masing, itu sudah mulai jenuh. Ingat nih sahabatku ya, teman-teman sudah mulai jenuh membahas nasab ini. Kenapa? Ya muter aja di situ. Ya melawan orang-orang ngeyel itu kan capek juga ya. Mereka ngeyel, kenapa? Apa yang mereka lakukan ini seolah-olah kebenaran. Apa yang mereka lakukan ini seolah-olah jihad di jalan Allah. Seolah-olah. Padahal mereka sedang tersesat. Nah sementara kita yang berangkat murni dari kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa ini, ya kadang-kadang ya kita kan juga banyak pekerjaan yang lain ya. Kita bukan pengangguran. Ya. Kita lakukan ini semata-mata untuk menjaga kondisivitas publik, khususnya di media sosial. Setiap ada isu-isu mau ada perdebatan soal nasab, ya kita tetap ikut. Ke Ciputat kita datang waktu itu. Ke Semarang kita sudah siap-siap berangkat, oh ternyata gagal. Ada beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pejuang pelurusan sejarah Nusantara itu, ya kita tetap mengikuti. Cuman ada titik jenuh juga. Mereka ngeyel, ya kita harus istiqomah, kita harus sabar. Mari, maka dari itu saya mengajak saudara-saudaraku, ya, support. Ayo kita saling support. Sampaikan ide-ide kalian di kolom komentar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus sering bikin halakoh atau keliling ke pesantren-pesantren? Saya sudah lakukan. Saya baru datang dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Saya coba ketemu dengan orang-orang di simbol-simbol penting di sana ya. Kita berkomunikasi. Kenapa? Persoalan seperti ini kan harus diselesaikan ke akarnya. Gak bisa hanya teriak-teriak di medsos. Gak bisa hanya bikin seminar-seminar. Tapi tokoh-tokoh sentral itu harus kita keliling. Kita datangi. Hasil temuan saya kemarin di beberapa makam, ya, itu masih dicantolkan ke klan mereka sanadnya. Ada sanadnya. Dengan PD-nya, ia naruh sanad di makbarah, ya, dan semua sanad kuburan-kuburan penting itu diarahkan ke klan mereka. Gitu loh. Artinya apa? Contoh kecilnya begini. Kalau nenek moyang saya oleh mereka dibelokkan ke klan mereka, berarti kan saya juga saudaranya mereka. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Kita yakin, hakul yakin adalah bangsa Nusantara. Kita nggak mau ditarik-tarik ke sana. Nggak ada untungnya juga. Ya. Toh walaupun misalnya nenek moyang kita ternyata orang-orang besar dan ada darah dari sana, ya nggak ada masalah. Kita kan nggak pernah jualan nasab. Ya. Jadi sekali lagi yang terakhir ya, saya mengajak saudara-saudaraku, ayo kita support. Kita support channel ini, support channel saudara-saudara kita yang lain yang ikut perjuangan Wali Songo. Ya. Support. Ya minimal like, subscribe, komen, kasih masukan-masukan.
agar tetap eksis dan bersemangat untuk membahas persoalan ini. Insya Allah saya standby untuk terus membahas persoalan ini. Yang penting teman-teman tetap bersemangat ya, jaga Republik ini, jaga Nusantara ini dari bahaya-bahaya yang masuk dari kanan kiri. Pikirannya kita dirasuki, ekonominya kita dibikin ketergantungan, ya. Sosialnya dibikin acak, demo kanan kiri, caci maki. Pemimpin kita yang dipilih dengan susah-susah oleh kita rakyat Indonesia dicaci maki habis. Siapa yang memulai? Mereka, orangnya itu aja, tapi polisi diem aja, nggak tahu saya alasannya. Mereka yang paham hukum. Oke, sahabatku ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.